Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mendengar hal itu, 5 pedang bintang menjadi sangat malu. Mereka awalnya datang dengan bangga, tapi sekarang mereka menjadi mainan bagi 5 berandalan ini. Dan mereka juga tahu kalau Dewa Ular ini selalu ada di sini, dan dia hanya akan keluar jika memang ada hal yang benar-benar di luar dugaan dari tuan mereka. Kami mengaku salah Dewa Ular, ucap 4 orang di antara mereka. Karena yang satunya lagi masih merasakan sakit di pantat dan juga kemaluannya. Sama halnya dengan Dewa Laut Darah yang masih menahan sakit tak berujung, dari tempat yang paling berharga bagi para laki-laki. Dia telah berusaha berdiri, tapi kakinya benar-benar menghalangi dia untuk berdiri. Mungkin jika dia bisa memilih, maka dia lebih baik mati daripada menanggung rasa sakit dan rasa malu seperti ini. Kakak, sepertinya kita harus bekerja keras sekarang, ucap Sukun dengan senyum di wajahnya. Hahaha, katakan padaku, apakah kalian takut? Apakah kalian merasa kita akan kalah? Ataukah kalian takut mati? Tanya Bing Zhao dengan tertawa keras. Suaranya bahkan sampai terdengar di seluruh tempat perang itu berlangsung. Bah, lelucon macam apa ini? Dulu kita pernah hampir mati, tapi apa sekarang? Kita hidup dan telah menjadi kuat bukan? Lalu jika kita mati, siapa yang akan membantu adik kecil kita? Lalu bagaimana jika adik kecil kita menjadi kaya, dan kita tidak ada? Jawab Sukun dengan keras. Hahaha, kamu benar saudara Su, jika kakak menjadi kaya dan kita mati, lalu siapa yang akan menghabiskan kekayaannya? Kita harus hidup, baik untuk kakak maupun untuk orang-orang yang kita sayangi, ucap Bai kecil dengan tegas. Hehe, yang penting kita harus hidup untuk mencicipi amer ini, ucap naga kecil sambil memegang botol amer yang diberikan oleh Bing Zhao tadi. Long Aotian tidak banyak berbicara lagi, dan dia sudah bersiap untuk bertarung dengan kekuatan penuhnya sekarang. Bahkan dia yang sekarang, itu sangat menginginkan lawan seperti Dewa Ular ini. Tapi dia juga mempunyai kesadaran, kalau tidak mungkin untuknya melawan ular dewa ini seorang diri. Jadi dia lebih baik bergabung bersama saudaranya yang lain, untuk melawan Dewa Ular itu. Mendengus, baiklah kalau begitu, apa yang harus kita lakukan dengan ular besar itu? Apakah ada yang mempunyai rencana bagus? Tanya Bing Zhao. Kalau dipukul bagaimana? Aku mempunyai tongkat yang bagus dan bahkan cukup kuat untuk memukul 9 kepalanya, jawab Long Aotian. Bodoh, jangan dipukul kepalanya. Jika kamu memecahkan kepalanya, bagaimana kita bisa membuat ular bakar secara utuh? Lebih baik cari yang lain lagu, ucap Bai kecil yang keberatan dengan rencana Long Aotian, karena yang ada di dalam pikirannya sekarang adalah, bagaimana caranya dia bisa membuat ular bakar atau daging sop ular. Kakak, apakah kamu tidak tahu kalau daging ular ini sangat lembek dan juga berlendir? Ayolah, jika kita membakarnya, maka butuh 3 kali usaha untuk kita. Dan hasilnya juga tidak sesuai dengan perbuatan kita, ucap naga kecil dengan tergesa-gesa. Mendengar 5 berandalan itu yang tanpa takut menghinanya, ini membuat Dewa Ular menjadi sangat marah. Dia langsung menyerang dengan ekornya yang sangat kuat, bahkan itu sudah cukup untuk melemparkan seorang dewa penguasa tingkat tinggi dengan mudah. Wush! Bang, orang ini terlalu kuat bukan? Ucap Sukun dengan kaget. Mari kita serang bersama-sama. Soal yang tadi, itu akan kita bahas lagi setelah ini selesai, ucap Bing Zhao dengan serius. Yang lain juga mengangguk, dan mereka langsung menyerang Dewa Ular itu dengan kekuatan penuh mereka. Bai kecil dan naga kecil sama-sama menyerang dengan pukulan mereka, itu ke arah salah satu kepala dari Dewa Ular itu. Percuma saja, kalian para semut tidak akan tahu betapa luar biasanya kekuatanku, ucap Dewa Ular. Dia membuka mulutnya, lalu dari mulut Dewa Ular itu mengeluarkan banyak ular aneh, yang langsung terbang dan menyerang ke arah Bai kecil dan naga kecil. Api naga biru.
Pedang tanpa ujung. Bayi kecil dan naga kecil langsung mengeluarkan teknik bertarung mereka, dan begitu juga dengan yang lainnya. Bahkan Sukun sendiri tahu kalau dirinya tidak bisa bertarung dengan jarak dekat, maka dia memilih menjauh dan menyerang dengan panah elf yang ada di tangannya. Jadilah 1000, dan hancurkan musuhku, ucap Sukun sambil melepaskan anak panahnya. Seketika itu juga, anak panah yang dilepaskan Sukun menjadi lebih dari 1000, dan membantu naga kecil serta bayi kecil yang sedang diserang oleh ular-ular kecil itu. Bang 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 bang. Salah satu kepala dewa ular itu tiba-tiba menyemburkan api ke arah Long Aotian yang akan memukulnya, dan yang lain juga mengeluarkan hawa dingin diarahkan ke Long Aotian. Perisai Dewa Perang, teriak Long Aotian. Sebuah perisai besar yang terbuat dari energi segera muncul dari depannya, dan langsung menghalangi kedua serangan tersebut. Tapi tidak sampai di situ saja, saat itu juga Bing Zhao menyerang ke arah dua kepala tersebut dengan kecepatan yang sangat cepat. Satset satset satset. Tiga kepala lainnya menyerang Bing Zhao dengan racun yang berasal dari mulut mereka, tapi Bing Zhao tidak terlihat berhenti, dan malahan dia menambah kecepatannya hingga dia tertelan oleh asap beracun itu. Dasar bodoh, ucap salah satu kepala ular beracun tersebut. Oh, benarkah? Belum lama ular itu akan membanggakan dirinya, Bing Zhao muncul di atas kepala dewa ular yang menjadi pemimpin mereka. Kesembilan kepala itu langsung menoleh ke atas, dan mereka benar-benar melihat sesosok pria dengan bertelanjang dada, yang sedang berdiri dengan senyum bangga di wajahnya sambil menatap mereka. Namun sayangnya, kalian terlalu menganggap diri kalian itu hebat, ucap Bing Zhao. Lalu setelah itu, dia segera mengangkat tombaknya ke langit. Sosok raksasa berwarna emas dengan pakaian tempur dan tombak, itu segera muncul di belakang Bing Zhao. Sosok itu juga mengangkat tombaknya, dan itu sama halnya seperti yang Bing Zhao lakukan. Teknik Dewa Tombak, Tombak Bulan. Teriak Bing Zhao sambil mengayunkan tombaknya ke bawah dengan keras. Sosok di belakangnya itu juga mengayunkan tombaknya, dan melakukan hal yang sama dengan Bing Zhao. Yaitu memukul ke arah 9 kepala dewa ular yang tampak bodoh, saat mereka menatap Bing Zhao. Bang! Ledakan keras segera terdengar, dan sosok yang sangat besar itu terpental jauh dari medan perang. Sosok itu jatuh di pegunungan yang besar, dan menghancurkan gunung itu secara langsung saat mereka mendarat di sana. Kalian, dewa ular yang bangkit lagi menjadi sangat marah, tapi wajahnya langsung berubah saat menatap 4 orang yang berdiri tak jauh darinya. Dari 4 orang itu ada yang menggunakan tombak, dan ada juga yang mengarahkan anak panah kepadanya. Yang lain memiliki bola api biru kecil di tangannya, lalu sosok lainnya memegang pedang hitam yang dipenuhi oleh energi kegelapan. Dan pria terakhir juga mengarahkan pedang besar ke arahnya. Saat melihat itu, wajah dewa ular berubah dan buru-buru memerintahkan kepalanya yang lain, untuk menyiapkan energi pelindung mereka. Hancur! Teriak keempatnya secara bersamaan. Bang! 4 serangan besar menghantam ke arah dewa ular, yang telah menggunakan energi untuk membuat pelindung. Di alam bawah, Lin Tian kembali ke istana tempat Xianling berada. Tapi saat Lin Tian sampai di depan istana, wajahnya benar-benar berubah menjadi sangat jelek, bahkan dia hampir saja pingsan karena melihat situasi yang ada di istana sekarang ini. Bagaimana bisa jadi begini? Pikir Lin Tian dengan wajah agak muram. Wah, ternyata mereka mempunyai selera yang cukup bagus, ucap roh alam bawah saat melihat dekorasi dari istana di depannya. Jika kamu berbicara lagi, aku akan kirim kamu ke neraka bawah sana, dan membiarkanmu hidup selama 100 tahun lagi di sana, ucap Lin Tian dengan kesal. Setelah mendengar ancaman itu, wajah roh alam bawah menjadi ketakutan. Dia telah merenungkan beberapa kali sejak bersama Lin Tian, dan telah memutuskan ingin keluar dari alam bawah ini untuk melihat betapa indahnya kehidupan di luar sana. Tapi jika Lin Tian benar-benar mengurungnya di sini, bukankah itu sama saja dia tidak bisa bersenang-senang di luar setelah ini? Jika suku patung batu pergi, maka dia akan sendirian di sini.
Mana mau dia hidup sendirian di sini, dan ditemani suara teriakan yang menyedihkan dari berbagai macam orang yang disiksa. Kaisar, tidak. Tuanku, maafkan kesalahan yang telah aku perbuat. Dan aku berjanji akan menutup mulutku, ucap roh alam bawah dengan menyedihkan. Lin Tian tidak peduli dengan roh bodoh itu, karena dia sekarang hanya ingin bertemu dengan Zi Yanling untuk menanyakan semua yang terjadi di sini. Lin Tian berjalan masuk, dan melihat kalau pasukan Zhu Yanling masih berlatih. Tapi dapat terlihat jelas di wajah mereka semua itu ada senyum main-main, dan juga mereka terlihat tertawa sebelum dia masuk. Salam Kaisar, ucap mereka semua dengan penuh hormat. Tidak perlu terlalu sopan. Katakan padaku, di mana Zi Yanling sekarang? Tanya Lin Tian secara langsung kepada mereka. Semuanya terlihat agak malu untuk menjawab. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang memalingkan wajah mereka, itu agar mereka tidak melihat Lin Tian. Karena mereka juga takut kalau Lin Tian menemukan sesuatu dari ekspresinya. Cepat katakan, ucap Lin Tian dengan kesal. Melihat Lin Tian kesal, mereka semua tidak ragu lagi dan mengatakan apa yang terjadi di sisi mereka. Ketua mereka sekarang sedang bersama beberapa roh batu, yang waktu itu membuat ketua mereka sangat kesal. Awalnya pembangunan ini berjalan lancar sebelum beberapa wanita dari suku patung batu datang, dan kemudian mengambil alih rencana mereka. Dan pada akhirnya, malah menjadi seperti itu sekarang. Karena dia tahu hal ini akan semakin buruk, itulah yang membuat dia mengambil keputusan untuk berbicara dengan suku patung batu wanita. Tapi pada akhirnya tidak ada hasil yang dia dapat, dan itu seperti kalimat yang selalu dia ingat. Melawan perempuan akan lebih sulit diatasi daripada kamu pergi berperang melawan musuhmu. Sekarang Zi Yanling mendapatkan masalah yang luar biasa, dan itu membuat dia tidak bisa lagi mengatakan apapun. Lalu akibat dari itu, wanita dari suku batu memperlakukannya dengan sangat baik di sini. Bagaimana bisa seseorang seperti Zi Yanling kalah dengan wanita patung batu? Ucap Lin Tian dengan heran. Tolong, ucap seseorang. Saat Lin Tian masih diam, dan beberapa orang dari kelompok Zi Yanling dalam pikiran mereka masing-masing, suara akrab yang agak menyedihkan tiba-tiba terdengar di sana. Aku tidak menyangka, kalau dia bisa secantik itu, ucap roh alam bawah dengan takjub. Apa yang kamu lihat? Tanya Lin Tian dengan heran. Dia tahu kalau roh alam bawah bisa merasakan, dan juga melihat apa yang ada di depannya itu. Jadi saat roh alam bawah berbicara, dia tahu kalau orang ini telah melihat sesuatu. Kaisar, kamu akan melihatnya sendiri sebentar lagi, ucap roh alam bawah. Tidak perlu menunggu lama setelah ucapan roh alam bawah selesai soal dandanan wanita itu, tiba-tiba saja wanita itu muncul di hadapan Lin Tian. Saat Lin Tian dan yang lainnya melihat siapa itu, wajah mereka berubah kaget, dan mereka tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Kaisar, tolong aku, ucap Zi Yanling dengan menyedihkan sambil berlutut di depan Lin Tian. Tuan, tunggu kami, jangan pergi dulu, ucap suara beberapa wanita dari jauh. Saat itu beberapa sosok besar dengan wujud wanita tiba di sisi Lin Tian. Saat mereka melihat pria tampan yang sedang berdiri dengan wajah tercengang, itu membuat mereka kagum dengan ketampanannya. Hai tampan, dari mana kamu berasal? Tanya salah satu suku patung batu wanita. Di mana dua orang bodoh itu sekarang? Tanya Lin Tian dengan kesal. Bang, aura yang dikeluarkan dari tubuh Lin Tian, ini membuat mereka ketakutan dan langsung menciut. Kaisar, itu, saudara bermata merah dan biru berada di dalam, jawab salah satu dari mereka. Panggil mereka ke sini, ucap Lin Tian dengan nada marah. Langsung saja, salah satu dari mereka pergi untuk memanggil dua patung batu bodoh tersebut. Dan setelah menunggu beberapa saat, dua patung batu bodoh itu muncul di hadapan Lin Tian, tapi wajah mereka terlihat menyedihkan juga. Kaisar, maaf, ini salah kami, ucap kedua patung batu tersebut. Aku tidak butuh penjelasan kalian, yang penting kalian berdua harus menyelesaikan masalah di sini secepat mungkin.
Dan juga, panggilkan kepala suku kalian ke sini sekarang juga, teriak Lin Tian dengan marah. Mereka dari suku Patung Batu tidak berani berlama-lama, dan langsung pergi memanggil kepala suku mereka. Beberapa wanita dari suku Patung Batu itu juga langsung membersihkan halaman, dan juga dekorasi yang mereka buat. Lin Tian meminta Xianling untuk membersihkan wajahnya, karena dia ingin berbicara sesuatu yang penting dengan pria itu. Kaisar, apakah kamu akan pergi sekarang? Tanya Xianling. Lia, apakah kalian semua sudah siap? Tanya Lin Tian dengan serius. Hahaha, Kaisar, kami semua sudah siap. Dan kekuatan kami telah benar-benar pulih hingga ke puncak, jawab salah satu dari pasukan Xianling sambil mengeluarkan aura mereka. Melihat dan merasakan aura pria itu, Lin Tian hangat tersenyum. Lin Tian langsung memberikan perintah, agar mereka segera bersiap-siap setelah dia berbicara dengan kepala suku Patung Batu. Dan setelah dia selesai berbicara, maka mereka akan segera berangkat. Tak lama setelah itu kepala suku Patung Batu muncul di hadapan Lin Tian, dan dia juga berlutut dengan menyesal kepada Lin Tian. Akan tetapi, Lin Tian tidak peduli dengan hal itu sekarang. Dia hanya meminta kepala suku Patung Batu untuk membawa beberapa sukunya ke sini segera, karena dia akan membawa mereka keluar dari sini untuk berperang. Mendengar hal itu, kepala suku Patung Batu menjadi bersemangat, dan meminta waktu untuk mengumpulkan pasukannya. Lin Tian mengangguk, dan dia memberi mereka waktu sampai besok untuk bersiap-siap. Wush! Kaisar, semuanya sudah siap, ucap Xianling. Bagaimana dengan suku Patung Batu? Tanya Lin Tian. Kaisar, kami juga sudah siap. Ada 1000 pasukan yang telah aku bawa bersamaku, dan mereka semua berada di ranah dewa penguasa tingkat tinggi, jawab kepala suku Patung Batu dengan hormat. Bagus. Mari kita berangkat. Ini sudah saatnya untuk membereskan masalah alam langit. Aku ingin lihat, siapakah mereka yang berani melawanku, ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Lin Tian langsung membuat lubang hitam, sambil memimpin pasukannya masuk ke dalam lubang hitam itu. Di saat yang sama, 2 patung batu bodoh juga mengikut Lin Tian ke dalam lubang hitam tersebut. Saatnya memukuli orang, ucap patung batu bermata merah itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.